Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mana kabarnya hari ini? Pagi Bapak. Baik. Sehat. Kabarnya hari ini? Baik, Pak. Jadi apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Atia sama Tiara, Pak. Nanti sama Tiara. Nah, jadi pagi ini Bapak absen dulu ya. Yang pertama absen pertama Putri. Ada hadir? Ke kamar mandi. Kamar mandi. Oke. Kedua Tia. Hadir? Sakit. Oh iya sakit. Selanjutnya Salma. Hadir? Sama. Hadir. Oke, hadir. Iya, tak kayak gitu. Cek gak Rizka. kosong-kosong. Hadir, Pak. Hadir. Kofifa. Hadir, Pak. Elisa. Hadir. Ufi. Nova. Adi. Fikri. Effendi. Hadir Pak. Shirley. Hadir. Hadir. Sudah semuanya ya? Oh, Anam ya. Anam hadir tak? Hadir Pak. Oke, Nam. Kamu nggak pernah kelihatan, Nam. Dari mana aja, Nam? Jangan masuk Pak. Nah, ini ya. Gitu dia Pak. Kemarin boleh Pak. Oh iya. Tadi belum berdoa ya? Belum. Jadi ini perwakilan kelas memimpin doa. Silakan Mas Ufi memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, Aku pulang. pertemuan pada pagi hari ini kita membahas tentang perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Tidak Pak. Ada. Ya ada. Adi, mana? Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Benar sekali Mas Hadi. Tepuk tangan Pak. Tepuk tangan untuk Mas Hadi. Luar biasa. Luar biasa Hadi. Jadi perdagangan internasional merupakan kegiatan perekonomian di mana setiap negara memiliki sumber daya alam masing-masing dan juga kegiatan jual beli itu juga tak lepas dari masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan masing-masing itu seperti adanya sarana dan prasarana jual beli dan kegiatan lainnya. Dan juga pengertian dari perdagangan nasional internasional yakni proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara ataupun lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau dan juga laba. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa itu perdagangan internasional. Bisa dibaca untuk Mas Anam untuk nomor yang pertama. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Ya, benar. Jadi perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu memiliki potensinya masing-masing ya. Contoh di negara kita memiliki sumber daya alam
yang sangat lebih, contohnya sumber daya alam, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia juga menjadi potensi yang sangat lebih dan juga menjadi sangat mempengaruhi dalam perdagangan internasional, di mana kualitas dan juga sumber daya manusia sangat berperan dalam kegiatan perdagangan internasional itu sendiri. Yang selanjutnya, adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masing-masing negara memiliki ilmu pengetahuannya dan teknologinya. Contoh, Indonesia sekarang termasuk dalam negara yang masih memperjuangkan teknologinya ya. Contoh dalam kegiatan teknologinya itu kita seringkali membuat teknologi, contohnya itu seperti pesawat. Dan juga ada teknologi yang lain seperti mobil listrik dan juga sepeda listrik yang kita ketahui. Lanjut ke slide yang ketiga ya, manfaat perdagangan internasional. Ada yang bisa menyebutkan apa saja manfaat dari perdagangan internasional? Mbak Putri. Negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ya, benar sekali. Terus Yang selanjutnya, Mbak Lia, apa aja manfaat dari perdagangan internasional? bisa mendapatkan pendapatan negara meningkat melalui perolehan hasil ekspor. Jadi pendapatan negara juga menjadi manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri ya. Contoh, kita melakukan kegiatan ekspor batu bara ataupun juga kita melakukan ekspor nikel ke luar negeri. Contoh, dari tahun ini kita seringkali mengekspor apa itu batu bara ke negara tetangga ya. Contoh ke negara Jepang sendiri yang merupakan negara dengan teknologi yang maju. Yang selanjutnya ada negara dapat meningkatkan hubungan antar negara. Jadi kegiatan perdagangan internasional juga sebagian meningkatkan hubungan antar negara, di mana setiap negara memiliki sumber daya alamnya masing-masing dan juga berpotensi untuk meningkatkan hubungan antar negara. Dan selanjutnya tujuan perdagangan internasional. Mas Ubi, silakan baca. Tujuan perdagangan internasional yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memengaruhi stabilitas harga dalam negeri, dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jadi tujuan perdagangan itu sendiri meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi stabilitas harga dalam negeri dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jadi kemungkinan besar dari tujuan perdagangan internasional itu juga mengurangi pengangguran yang ada di dalam negeri ini. Contohnya dalam kegiatan ekspor barang itu sendiri kan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak ya. Dan itu juga mengurangi
pengangguran itu sendiri. Kelihatan nggak fotonya ini? Ya, Pak. Kelihatan, Bapak. Contoh yang pertama, perdagangan internasional sendiri. Kita melakukan ekspor barang. Foto apa yang pertama itu? Kapal. Bukan. Apa? Kotak. Anu Bukan. barang. Kapal barang ya? Kapal Ya. barang. Jadi kita melakukan yang foto yang pertama ini kita melakukan ekspor barang ke negara tetangga. Contoh kita mengekspor apa itu Gula sumber merah. daya, ya contohnya gula merah, kopi ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan barang. Sebagai manusia sendiri, kita juga memerlukan beberapa kebutuhan barang seperti Mobil. jaket, mobil, sepeda motor, dan barang-barang yang kita dapatkan dari negara tetangga. Contoh saja barang mobil itu sendiri kita datangkan dari negara tetangga juga ya. Kita. Dan juga sepeda motor, contohnya ke negara Jepang itu sendiri yang teknologinya maju. Yang selanjutnya Bapak akan menampilkan video tontonan untuk anak-anak. Gimana jadi? Jadi Bisa diamati dan dilihat teman-teman ya, anak-anak. Perdagangan internasional materi IPS kelas 9. Mohon maaf suaranya nggak bisa. Jadi ekspor adalah kegiatan mengirim ataupun menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan negara pelaku ekspor disebut eksportir ya. ya Pak. Impor. Sudah Pak. Ini tuh semua suara. Jadi perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek, negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih. Dan juga perbedaan budaya suatu bangsa menjadi potensi perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya sendiri, batik Indonesia itu menjadi
daya tarik sendiri di kancah nasional, internasional ya. Ya, saya sudah selesai videonya ya. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, di mana setiap tugasnya ini Bapak bagi setiap kelompok. Yang pertama kelompok dari Mas Anam sampai Mas Fikri. Yang kedua kelompoknya Mas Kubis sampai Mbak Putri. Jadi ada 2 kelompok ya. Ya. Di setiap kelompok Bapak beri Saya nama Putri, Pak. ya, lihat termasuk sama Putri ya. Iya. Jadi Bapak akan memberikan soal kepada masing-masing kelompok. Yang pertama kelompoknya Mas Anam, berikan contoh perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional ya. Yang kedua, berikan contoh faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu sendiri. Dari kelompoknya Mbak Putri ya. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak kasih tadi. Silakan untuk dicari jawabannya. Ya. Sudah tak? Ya. Silakan yang siap untuk maju ke depan. Ayo. Saya. Ya, silakan. Baik, contoh yang pertama, contoh perdagangan internasional. Yang pertama, Indonesia melakukan ekspor baju batik ke Cina. Ya, benar Yang sekali. kedua, ekspor kopi di daerah Gaya Aceh ke negara Amerika. Yang ketiga, Indonesia penghasilan batu bara terbesar dan bertukar produk laut negara Jepang. Benar sekali. Saya, Pak. Terima kasih Mas Anam. Yang selanjutnya Mbak Dia, silakan. Oh, ini ya. Jadi ada kelas lain habis ini, jadi kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi silakan untuk memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita undang kita doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Bila ada salah